Ada kiai hikmah itu memang ada benar kiai hikmah. Biasanya kiai hikmah itu justru mengajarkan kita jauh dari urusan sihir-sihir begitu, ngajari doa yang benar, zikir yang benar. Tapi ada kiai hikmah sebetulnya dia dukun nyamar jadi kiai, ini yang repot. Wah, ini rumahmu ini ada jinnya, ini ada macam-macam. Orang jadi suudon terus. Wah, ini kamu kena sesuatu ini. Kamu punya musuh ya. Suruh nyari musuh, kita harus bersih hati kok nyari musuh ini. Ini kiai hikmah tapi dukun sebetulnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Anda tertimpa sesuatu, maka Nabi mengajarkan wasilah zahir dan wasilah batin. Wasilah batinnya adalah berdoa. Kalau Anda mendapatkan penyakit, minta kepada Allah, ya Allah sembuhkan. Doa, berdoa kepada Allah. Wasilah zahir yang zahir. Zaman sekarang pergi ke dokter, dokter bukan dukun, dokter yang bisa melihat. Harus tuh, dokter melihat ini keadaannya apa, laboratorium segala macam. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya kalau kamu tidak tahu. Kalau bukan ahlinya salah obat. Salah obat rugilah kita. Baik. Ini, jadi pergi ke tempat yang wajar, dokter periksa dokter. Kemudian setelah itu kok penyakit masih ada, usaha lagi. Jangan dikit-dikit dihubungkan dengan urusan sihir. Kalau urusan sihir itu sudah diberi kita itu ilmu oleh Nabi kok. Kalau mau tidur baca qul huwal falaq, qul rabbin nas, ayat kursi, tiupkan di tangan, diusapkan di badan, aman, selesai. Nggak usah takut setelah itu dengan sihiran. Apalagi yang di rumahnya sudah baca Rotibul Haddad, betul. Yang lainnya doa-doa seperti itu aman, nggak usah mikir masalah sihir. Apalagi yang di rumahnya sering dibacakan Al-Quran, nggak usah takut begitu. Nah, jadi yakin seperti itu. Ini ada ustadz dikit-dikit takut sihir, takut sihir. Memang sihir ada, tapi Nabi sudah ngasih obat lebih hebat dari semuanya. Oh, ini ustaz takut sihir, sihir. Ustaz doanya di mana selama ini? Tidak pernah baca wirid apa? Masa? Tapi saya baca wirid masih kena. Gimana tidak kena? Kamu lebih percaya kepada dukun daripada ke wirid. Sudah baca wirid masih takut sama dukun? Yakin, harus yakin dong. Kalau orang yakin sihir itu bisa kena, tapi nggak akan berpengaruh besar. Nabi kena sihir, tapi tidak akan mengaruhi kepada wahyunya. Paling kalau seorang biasa yang ahli zikir dan sebagainya, kalau kena sihir, ada orang mensihir dia, ya pusing sesat. Pusing, tiba-tiba apa? Hilang, karena dia baca zikir. Makanya perlu zikir, baca zikir-zikir tadi sebelum sholat, sebelum acara, itu zikir. Sebelum tidur khususnya, baca qul huwal falaq, qul rabbin nas, ayat kursi, tiupkan di tangan, usapkan di badan, selesai. Gak usah bingung-bingung lah. Sekarang kiai hikmah, ada kiai hikmah itu memang ada benar kiai hikmah. Biasanya kiai hikmah itu justru mengajarkan kita jauh dari urusan sihir-sihir begitu, ngajari doa yang benar, zikir yang benar. Tapi ada kiai hikmah sebetulnya dia dukun nyamar jadi kiai, ini yang repot. Wah, ini rumahmu ini ada jinnya, ini ada macam-macam. Orang jadi suudon terus. Wah, ini kamu kena sesuatu ini. Kamu punya musuh ya. Suruh nyari musuh, kita harus bersih hati kok nyari musuh ini. Ini kiai hikmah tapi dukun sebetulnya dia. Dukun itu suka itu. Bilang kena sihir kan? Bahkan kalau perlu jangan dibawa kepada sihir-sihir. Mahemah, belum ketemu penyakitnya. Wong kita ada punya keluarga tuh ternyata diagnosa dokter beda kok. Katanya ini, katanya beda tempat lain. Kan begitu. Yang satu suruh operasi, satu. Jadi cara pandang dokter itu, cari dokter yang lain dong. Kadang-kadang bingung saya itu sebagai orang, Buya, terus kenapa? Saya itu sakit, pergi ke dokter, hasilnya adalah baik semuanya. Terus saya bingung, ya bersih alhamdulillah kan. Kok bingung? Aneh bener kamu itu. Kata dokter baik semuanya kan alhamdulillah. Memang dasar sudah pengaruh sama dukun ahli hikmah. Ahli hikmah ada yang bener, cuman ada yang dukun dia tuh. Ngesekolah nggak pernah, syariat nggak deket, urusannya sama jin. Dikit-dikit urusan sama jin. Itu sebenarnya adalah penyihir halus. Kata Syekh Fadl Senori menyebutkan
Dia masuk wilayah-wilayah menyeramkan ahli hikmah yang ngaco itu. Ada seorang alim fadil dari Jawa Timur, Syekh Fadl Senori, dalam mencari kitab Jawahir Tauhid, dia menjelaskan tentang ciri-ciri orang seperti itu. Beliau sangat ingkar dengan beberapa orang yang mengajari gitu-gitu. Ilmu hikmah adalah benar ada, cuman kalau sudah berlebihan itu tiba-tiba orang datang langsung, wah, di rumahmu ada sesuatu ini kayaknya. Ada orang nggak seneng nih. Akhirnya orang diajari suudon sama tetangga. Baru buka toko, Ustaz, toko saya sepi. Orang lewat nggak kelihatan itu. Loh, kenapa? Ada yang nutup. Malah hasil. Nah, orang nggak mau beli, yang ngapain noleh mampir? Kan nggak mau beli memang. Ini dasar dukun itu yang ngaku Ustaz ini paling repot memang. Jadi nggak usah Anda berusaha dengan begitu. Kalau justru ahli hikmah, aslinya ahli hikmah itu akan menyejukkan hatimu. Kalau sakit akan diajari sabar, tabah, belajar. Kini doakan. Kalau di ahli hikmah itu doanya mujarrab. Nggak usah pakai keyakinan. Ada orang datang, Anda kena sihir misalnya. Ahli hikmah yang benar, Anda kena sihir, pulang beres. Nggak beres-beres lagi katanya tadi. Sudah ngajari hati rusak, nggak beres-beres lagi. Nggak usah percaya dengan demikian-demikian itu. Aneh-aneh. Makanya ada yang percaya. Wah, pernah suatu ketika dengar, Ustadz kok percaya? Wih, ini ibu, ini bapak, ini tahu, ini. Ajib, ente ini model apa ente? Urusan yang aneh-aneh begitu. Dia bisa melihat apa? Hayal itu namanya. Nggak usah macam-macam ya. Ahli hikmah ada yang dukun nyamar jadi kiai. Tapi ada ahli hikmah yang benar. Kita pernah menemukan di Hadramaut sana ahli hikmah. Memang orangnya soleh. Wong setiap hari di masjid, nggak pernah telat jamaah. Yang baru meninggal setahun yang lalu itu. Saya berobat ke dokter nggak sembuh-sembuh. Pas diutus Habib Abdullah tahun 99, kita keliling, mungkin kecapean, demam, setiap hari kedinginan. Akhirnya salah satu nama sahabat, Habib Abdurrahman Al-Qadri yang dari minta, Bib, sana Bib, datang. Cuman gini dok, didoain, beli minyak zaitun tempat itu, nanti olesi badannya semuanya, didoain. Kita ya zaitun diolesi, sembuh besok. Kalau begini nggak usah ke dokter kemarin. Tapi nggak macam-macam. Oh ini disihir, nggak ada, cuma beli aja minyak zaitun, didoain, sudah selesai. Nah itu ahli hikmah tuh begitu, ibadahnya bener, nggak pernah telat jamaah. Ini aneh-aneh, ada orang nanam kembang di tempatmu, macam-macam, kembang melati, kembang ini aneh-aneh. Jangan percaya ini, apalagi kelas-kelas ustadz. Waduh, ini orang tahu, melihat yang nggak pernah terlihat. Itu namanya khayal. Enggak, kita pernah dengar seperti itu tuh ketawa, aneh bener ini orang. Punya indera yang keenam. Masya Allah, aneh-aneh. Ya, jangan ya. Kalau ada sakit, wasilah dohir. Setelah wasilah batinnya minta kepada Allah, selesai. Kemudian setelah itu tepis, jangan sampai prasangka buruk kepada orang sihir. Ini paling bahaya itu zaman sekarang, sebab permusuhan. Gara-gara punya toko sebelah, sudah nih kata ahli hikmah, ini kayaknya ada yang nggak seneng sama tokomu. Langsung kemana? Toko sebelah rame, ngadu domba ini ahli hikmahnya ini, ahli hikmah palsu ini. Semoga Allah mengampuni semuanya.